warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatika Ningsih dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi kelas A dengan 3 digit NIM terakhir 024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan atau membuat video tutorial mengenai tugas CAD/CAM yang diberikan oleh dosen saya dengan nama yaitu Part Tooling Cylinder. Dan ini dia adalah bentuk soalnya. Ini adalah yang pertama, kemudian ini bagian yang keduanya, kemudian ini adalah bagian yang ketiganya atau bagian akhirnya. Nah, sebelum kita membuatnya pada SolidWorks, kita harus membaca ketentuan dari soalnya. Ketentuannya yang pertama adalah menggunakan unit sistem MGS, kemudian penggunaan angka 2 angka desimal, materialnya menggunakan IC 1020 steel, density-nya 0,0079 gram per milimeter kubik, dan variabel A-nya 139, variabel B-nya 19, dan variabel C-nya 28,50. Nah, maka nanti diketahui berapakah masanya dari part tooling cylinder ini. Nah, kita lihat dulu gambar yang part bagian pertamanya. Oke. Nah, ini kita harus men-sketch bagian ininya, tapi saya nanti akan men-sketch bagian setengahnya dulu, kemudian nanti menggunakan features yang namanya revolve boss. Nah, maka dari itu kita langsung saja buka SolidWorks-nya, kemudian kita klik part. Setelah ini kita harus mengganti satuannya dari IPS menjadi MMGS. Nah, selanjutnya kita harus menentukan plane yang akan kita gunakan, dan di sini saya menggunakan front plane, kemudian saya sketch. Nah, setelah itu kita ke tools dan ke equations untuk menambahkan variabel yang di soal tadi. Variabel A-nya tadi nilainya adalah 139. Kemudian variabel B-nya adalah 19, dan variabel C-nya adalah 28,50. Oke, enter. Dan kita langsung klik OK saja. Nah, setelah itu kita lihat pada gambarnya. Nah, variabel-variabel itu yang kita tambahkan di equations itu berguna untuk ini smart dimension di bagian ini. Ini adalah dari ujung sini ke ujung sini kan A. Berarti nanti kita harus menggunakan yang kita tambahkan di equations tadi. Kemudian ini juga sama. Nah, kita lihat dulu ukurannya. Di sini saya akan buat setengahnya kan. Jadi ukurannya adalah setengah dari ukuran-ukuran ini. Berarti dari tengah ini ke atas berarti 25, dan dari tengah sini ke atas ini adalah 40. Mari kita langsung saja buat. Dan panjangnya adalah A. Kita membuat panjangnya dulu dengan menggunakan line. Dari titik tengah ini ke kanan harus lurus, pastikan lurus, dan tandanya adalah garis kuning tersebut. Nah, kita smart dimension tadi panjangnya adalah A. Oke. Caranya gimana? Caranya kita ketik sama dengan tanda petik 2, kemudian ketik A, tanda petik lagi. Nah, kemudian klik centang. Nah, setelah itu kita menggunakan line lagi. Kita buat line dari titik tengah ini ke atas. Oke, kemudian ke samping kanan. Oke. Kemudian kita menggunakan 3 point arch. Nah, dari titik sini sambungkan agak ke atas nih. Oke, kita atur aja stop dulu. Oke. Bebas dulu aja nggak apa-apa karena nanti kita smart dimension. Dari titik sini ke atas harus lurus ya, pastikan harus lurus. Ke kanan, ke samping bawah, ke kanan lagi, ke samping atas. Oke, segini aja nggak apa. Ke kanan. Oke, kemudian ke bawah. Segini, oke. Kemudian kita menggunakan 3 point arch lagi. Dari titik ini ke sini aja nggak apa. Nah, kita atur seperti ini. Oke, kita sambungkan dengan line lagi. Dari sini ke kanan. Oke, kemudian ke bawah. Oke, nice. Kemudian kita smart dimension. Tadi ukurannya adalah yang titik ini ke titik ini adalah setengah dari 50, berarti 25. Oke. Kemudian dari titik ujung sini, bagian atas ini ke bawah sini adalah setengah dari 80, berarti ukurannya adalah 40. Oke. Nah, setelah itu kita lihat lagi gambarnya. Nah, ini ada ukuran filletnya. Ukuran filletnya adalah jari-jarinya 2. Maka dari itu kita tambahkan saja. Ini adalah 2. Oke. Nah, jangan lupa kita harus mengtangent bagian ini. Ctrl Shift, klik bagian ini, dan klik tangen. Nah, yang atas juga sama.
bagian garis ini di Ctrl Shift, kemudian klik yang fillet ini, kemudian sama klik pengen. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita ukur di bagian sini. Dari ujung sini ke paling ujung adalah B. Kemudian sampingnya ini adalah C. Bagaimana cara mengukurnya? Dari garis ini atau titik D, boleh titik. Ke titik ini adalah nilainya B. Bagaimana cara menuliskannya? Ketik sama dengan tanda petik 2, ketik B, kemudian tanda petik lagi. Klik centang. Nah, sedangkan yang ini dari titik sini ke titik sini adalah C. Caranya sama, ketik sama dengan ketik 2 dan C, ketik 2 lagi. Nah, seperti ini. Ya. Nah, di sini kita juga harus mengukur ini sudutnya, dan dari sini ke sini kita lihat dulu gambarnya berapa. Jarak dari garis bawah ini ke paling atas ini adalah 2,50 dan sudutnya sama 45 derajat. Dari itu kita langsung saja ukur dari bawah ini ke sini adalah 2,50. Oke. Kemudian dari garis ini ke garis miring ini sudutnya adalah 40 derajat. Langsung saja kita ubah 45 derajat. 45 derajat. Oke, nah pada bagian ini dan bagian ini itu ukurannya sama. Jadi kita hanya perlu menggunakan relation yang namanya equal. Kita klik garis ini, Ctrl Shift garis ini. Nah, kita menggunakan relations yang namanya equal agar ukuran sini dan ukuran sini itu sama. Ini juga sama. Klik garis ini, kemudian Ctrl Shift, klik garis ini juga, kemudian di equal. Nah, sama. Ini juga sama. Nah, klik Ctrl Shift di bagian ini juga. Ini kemudian di equal. Nah, pasti otomatis akan berubah mengikuti si garis yang sudah diukur ini. Oke, ini juga sama ya. Ctrl Shift, kemudian garis ini. Nah, di equal. Oke, bagus. Dan ya, jangan lupa kita juga tangan yang ini. Klik, kemudian di Ctrl Shift, klik garis ini, kemudian di klik tangan. Oke. Ini juga sama. Klik bagian sini, Ctrl Shift, ini klik tangan. Nah, seperti ini. Kemudian garis ini juga sama, di equal agar ukurannya sama dengan ini. Klik equal. Oke. Dan garis ini juga sama. Klik bagian ini, lalu equal. Nah, sudah seperti ini, dan pastikan sudah full define ya, sudah hitam semua garisnya. Kemudian kita cek apakah sudah benar. Kita buka dulu gambarnya. Apakah sudah benar 25, 40. Ini jajarnya 2, ini 2,5 dan 45. Ini C, ini B. Oke, kita buka dulu. 25, 40, jajarnya 2 benar. Ini B, ini C, ini 45 benar. Oke. Kemudian kita langsung klik features dan revolve base. Nah, kita klik yang garis bawah ini. Klik. Oke, betul. Kemudian kita buka dulu gambarnya. Nah, karena gambarnya ini seperti dipotong 90 derajat, kita bisa menambahkannya atau memotong secara manual di features ini dengan cara mengurangi sudutnya. Kan ini sudutnya 360, berarti satu bulatan penuhan. Dan pada gambar soal ini ada dikurangi 90 derajat. Berarti langsung saja kita tuliskan dikurangi 90. Oke, enter. Nah, kemudian kita klik center. Oke, maka hasilnya seperti ini. Oke, kemudian kita buka dulu gambarnya. Kita harus mengangkat di bagian ini. Ukurannya adalah ini. Kita harus menambahkan slot dengan ukurannya panjangnya 12 di tengahnya. Kemudian jari-jarinya 3 karena ini diameternya 6. Dan jarak dari bawah slot ke tengah ini adalah 7. Oleh itu kita langsung sketch saja. Kita klik kanan, kemudian sketch. Nah, kemudian kita tambahkan straight slot dari sini ke sini. Oke, gitu aja, bebas dulu nggak apa-apa. Lalu kita smart dimension. Nah, ini jari-jarinya adalah
3 karena diameternya adalah 6. Kita klik 3, enter. Kemudian dari sini ke titik sini tengah-tengah slotnya adalah 12. Oke, 12. Nah, kemudian jarak dari sini ke sini adalah 7. Oke. Nah, setelah itu ini kan masih biru ya. Nah, gimana caranya biar ini full define? Caranya gini. Kita klik titik ini, Ctrl Shift dan klik dari sini. Kita consider. Nah, sudah seperti ini. Nah, kan sudah hitam ya, sudah full define. Maka langsung saja kita klik features, kita extract. Nah, kemudian kita ubah directionnya dari blind ke true all. Nah, kemudian kita klik channel saja. Nah, sudah seperti ini, betul. Lalu kita ubah materialnya menjadi IC 1020. Nah, IC 1020. Oke, kemudian kita klik apply, kita klik close. Nah, kita ceklah masanya berapa. 3207,37. Kita cek di soalnya apakah ada masa yang mendekati itu. Ada. Ini dia adalah masanya 3207,27. Dan jangan lupa kita ubah density-nya menjadi 0,0079. Bagaimana caranya? Dengan cara klik options, kemudian kita klik use custom settings, dan decimal places-nya menjadi 4. Kemudian klik OK. Nah, sudah selesai. Seperti ini. Ini adalah bentuk dari part satunya, dan masanya 3207,3677 atau sama saja 3207,37, density-nya 0,0719. Oke, benar. Lalu langsung saja kita lanjut yang bagian kedua, bawahnya ini. Nah, di bawahnya ini kita hanya perlu menambahkan ini, extract cut lingkaran-lingkaran kecil ini, kemudian extract cut di bagian belakang ini. Nah, begini caranya. Kita buka SolidWorks-nya, kita klik ini, kemudian kita klik sketch. Nah, setelah itu kita harus membuat garis bantu berbentuk lingkaran. Oke. Berapa ukurannya? Kita buka mobilnya. Ukurannya adalah diameternya 64. Smart Dimension. Kemudian klik ini 64. Oke. Nah, karena ini adalah garis bantu, maka kita harus membuatnya menjadi garis putus-putus dengan cara contraction geometry. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita harus membuat lingkaran kecil-kecil dengan cara seperti ini. Kita klik di bagian garis bantu ini, klik, kemudian tarik. Oke. Kita lihat dulu ukurannya berapa. Nah, ukurannya adalah 7,50 kali 9. Berarti lingkaran ini ada 9 buah. Nah, dimana ini adalah sudutnya. Sudut dari tengah-tengah lingkaran ini ke ujung sini adalah 15 derajat. Dan sudut dari tengah lingkaran dan tengah lingkaran antara lingkaran ini adalah 30. Maka dari itu kita langsung saja buka SolidWorks-nya. Kita ubah diameternya menjadi 7,50. 7,50. Oke, klik enter. Nah, setelah itu kita membuat garis bantu. Oke, dari tengah sini ke tengah-tengah lingkaran sini. Oke, nice. Kemudian kita ukur sudutnya dari sini ke garis bantu ini. Nah, sudutnya adalah 15 derajat. Oke. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Kita harus menggunakan linear sketch pattern yang circular. Nah, kita ubah 4 ini menjadi 12. Klik enter. Nah, kemudian kita entities to pattern-nya kita klik dan klik yang lingkaran kecil ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita harus menghapus ini lingkaran-lingkaran yang tidak diperlukan dengan cara mengklik instance to skip. Kemudian klik saja di bagian di tengah. 1, 2, 3, karena ini tidak diperlukan ini. Oke, kemudian kita klik centang saja. Nah, setelah itu karena ini masih biru, gimana caranya biar ini full define atau full hitam? Dengan cara kita klik tengah-tengah lingkaran ini, Ctrl Shift, dan di bagian garis bantu kita klik consider. Nah, ini juga sama, kita klik tengah-tengah ini, kita Ctrl Shift, garis bantu, dan consider lagi. Nah, maka
lingkaran kecil ini akan berubah menjadi hitam atau full define. Kemudian kita jangan lupa ukur si sudut antar lingkaran ini. Sudutnya dia 30. Kita cek lagi untuk memastikan. Kita buat dulu garis bantu dari sini ke sini aja boleh. Kemudian kita smart dimension, apakah benar ukurannya 30. Oke, sudah benar. Nah, kita langsung cancel saja. Nah, kemudian kita klik features, kita klik yang extract cut. Oke, kemudian kita sudah benar ini true color, langsung saja kita klik centang. Oke, kita cek apakah sudah belum. Oke, sudah. Oke, belakangnya juga sudah. Oke, step selanjutnya adalah kita harus extract cut di bagian ini. Nah, cara apa? Dengan cara membuat garis bantu dulu ke sini, kemudian membuat dua lingkaran dengan jari-jari 30 dan 35 dan membuat sudutnya 25, ini ke sini adalah 10. Nah, setelah itu kita klik di bagian ini, kemudian klik sketch. Nah, kita lihat dulu gambarnya. Nah, ini ya. Kita buat garis bantu terlebih dahulu. Menggunakan line dari titik sini ke sini. Oke, pastikan lurus dengan ini ya. Seperti ini. Oke, klik saja. Kemudian lagi dari sini ke sini. Oke. Nah, kemudian kita harus membuat lingkaran menggunakan center point arch dari titik tengah ini ke atas ke sini aja beres. Oke, di sini boleh. Klik. Oke, kemudian buat lagi satu lagi dari titik tengah juga sama ke atas. Oke, sini. Oke, nice. Kita smart dimension, ukurannya adalah ini 30. Oke. Dan yang atas ini adalah 35. Oke. Setelah itu kita buatlah sudutnya menggunakan garis bantu juga. Dari sini kita buat garis bantu di sini, kemudian di sini juga dengan ukuran 25 derajat dan 10 derajat. Oke, kita buat garis bantunya sini menggunakan line biasa dulu. Oke. Dari titik sini ke titik sini adalah smart dimension 10 derajat. Nah, setelah itu kita buat lagi dari titik sini ke titik sini bebas, yang penting menempel pada lingkaran yang paling luar. Kita smart dimension. Oke, dari sini ke sini adalah ukurannya adalah 25. Oke. Nah, next. Kemudian kita sambungkan garis titik ini ke titik ini. Oke. Ini juga sama. Dari sini ke sini. Oke. Kemudian setelah itu kita trim di bagian sini, kemudian di sini, kemudian di tengah sini juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita ubah garis ini menjadi garis bantu. Tetapi garis yang ini bukan merupakan garis bantu, kita trim dulu dan kita menggunakan line ke titik ini ke titik ini. Oke, ini juga sama. Ini bukan garis bantu, hanya ini saja yang garis bantu. Kita trim lagi. Kita menggunakan line dari titik ini ke titik ini. Oke, nice, sudah ya. Kemudian kita klik centang, kita klik features, kita klik extract cut, dan kemudian kita sudah true all ya, kita klik centang saja. Nah, ini sudah sama persis dengan soal tadi, ini gambarnya. Oke, kemudian langsung saja kita cek masanya. Masanya adalah 2798,7126. Oke, kemudian kita lanjut di bagian part yang ketiga. Nah, yang ketiga ini hanya memfillet di bagian ini, mengextract cut, kemudian memfilletnya. Nah, ini extract cut-nya ukurannya adalah 10, filletnya
filletnya ukurannya adalah satu semua. Kemudian jarak dari ini ke sini adalah 4 semua. Oke, kita buka SolidWorks-nya, kita klik bagian ini, kemudian kita sketch. Nah, kita menggunakan offset entities di bagian ini. Oke, ini kita ubah menjadi 4, enter. Nah, ini bagian ini juga. Jangan lupa di reverse, kemudian di bagian ini juga, di bagian ini juga, dan di bagian sini. Oke, kemudian kita klik centang. Nah, jangan lupa kita hubungkan garis ini dan garis ini. Oke, kita trim yang tidak perlu. Nah, kita trim. Nah, setelah itu kita tambahkan ini sketch fillet pada sudut-sudut ini. 1, ini filletnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah itu kita klik centang. Nah, setelah itu kita klik features, kita klik centang dulu, kita klik features, kemudian kita export cut. Kedalamannya adalah 10. Kita ubah directionnya dari true all ke blind, dan kedalamannya 10. Kita klik centang. Oke. Nah, kita cek dulu apakah sudah belum. Oke, sudah ya. Nah, setelah itu kita klik fillet. Oke, kita ubah fillet parametersnya menjadi 1, enter. Kemudian items to filletnya kita klik yang bagian sini, belah sini. Oke, dan dari sini. Oke, nah kita langsung klik sini. Oke, sudah seperti ini saja. Nah, kita cek dulu sudah benar. Oke, kita hanya mempermudah ini, dan langsung saja kita cek evaluate-nya di masa properties. Masa akhirnya adalah 2747,8720 grams. Oke, sekian video tutorial mengenai tugas CAD/CAM yang berjudul tooling silinder dengan masa akhir yaitu 2747,8720. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.